Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita membuka usaha bengkel ya teman-teman. Terus apa saja yang perlu kita beli atau kita belanjakan di bengkel yang masih pemula ya teman-teman. Apa saja kita akan simak videonya. Jadi yang pertama ya teman-teman, ini sambil saya buka ya, angel kali ini tak sobek aja. Jadi pertama teman-teman, ketika mengawali usaha bengkel ya teman-teman, itu teman-teman pertama itu harus mencari tempat yang strategis ya teman-teman, karena tempat yang strategis itu akan mempengaruhi bengkel kita nantinya. Jadi rame enggaknya itu bisa dikatakan tergantung dengan tempat ya teman-teman. Tempat yang strategis itu akan cepat dikunjungi konsumen ya teman-teman. Tapi di tempat saya ini saya mencari kontrakan yang murah ya teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman jangan mengikuti saya mencari kontrakan yang murah karena saya masih pemula. Saya belum sanggup untuk mencari kontrakan yang mahal ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya rumah yang di pemukiman yang rame, bisa teman-teman buka usaha atau bengkelnya di teras saja. Jadi teman-teman bisa kasih nama bengkel teras ya, bengkel teras. Kalau teman-teman buka bengkel motor injeksi di depan rumah, teman-teman bisa kasih nama bengkel teras injeksi. Oke teman-teman, jadi ceritanya di sini saya sudah selama 1 tahun dan sekarang ini menginjak tahun kedua ya teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang teman-teman bengkelnya masih bisa berjalan dan sedikit demi sedikit kita sudah melakukan penambahan part ya teman-teman. Lumayan sudah cukup partnya sudah. Jadi ketika ada konsumen yang datang itu kita usahakan meskipun 1-2 part itu kita harus sedia teman-teman. Kenapa? Biar kita konsumen yang datang ke tempat kita itu nggak kecewa ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Hari ini saya belanja apa ini teman-teman, kita lihat. Ini ada spion ya teman-teman, spion variasi yang kecil. Ini sering dicari karena saya di bengkel paling pinggir untuk menjelang menuju ke pasar, dan di pasar itu sering ada razia. Jadi kebanyakan konsumen saya yang dari jauh itu akan mampir mencari spion, dan ini saya sediakan 2 spion ya, 2 pasang. Yang kemarin belanja 2 sudah habis, ini kita ganti lagi dengan 2 spion ya teman-teman. Terus oli teman-teman, ini ada oli Ultratech ya, oli Supremi ya, oli Federal ya teman-teman. Ini kita beli yang ukuran 0,8 atau seliter karena nanti biasanya di motor-motor sport Mega Pro yang lama itu ataupun Supra 125 itu banyak yang minta 1 liter teman-teman. Jadi yang 1 liter kita kasih dan yang 0,8 kita juga kasih ya teman-teman. Jadi ketika konsumen kita minta yang 0,8 kita sedia, dan yang 1 liter kita juga sediakan. Terus ini ada cool starter ya teman-teman, cool starter. Jadi kalau ada konsumen yang mencari, nah, kita siap, cukup 2 saja teman-teman ya. Motor Supra yang sering banyak, terus beat ya teman-teman, kita harus sediakan 1-1. Ini yang beat yang udah habis, jadi ini saya menambah yang beat ya teman-teman. Terus Circle Lab, ini Circle Lab saya ngambil yang Suzuki teman-teman ya. Ini selain murah juga menurut saya lebih tahan, karena di sini banyak mayoritas konsumen itu yang minta original teman-teman. Jadi saya belikan yang Suzuki, ini lebih murah ya. Kalau yang Honda juga ada, tapi ini saya yang habis Suzuki teman-teman. Nah, terus ada oli MPX2, ini khusus untuk Matic ya teman-teman. MPX2 untuk Matic Honda saya siapkan. Dan ini ada LiSGO ya untuk motor Suzuki teman-teman ya. Ini ternyata
Terus oli MPX kita keluarkan ya. Nah, sudah habis teman-teman, sudah habis ya. Ini saya beli kampas rem ya, yang asli untuk motor Vario ya teman-teman. KGA ini bisa kita dipasang di Vario dan Mega Pro ya nantinya ya. Terus ini ada oli gear atau oli gardan teman-teman, oli gardan untuk motor Yamaha ya, Matic Yamaha. Nanti kita akan pasangkan. Terus ini saringan udara juga. Ini saringan udara Vario yang karbu teman-teman. Ini saya beli yang tensi karena kalau yang asli itu mahal, tapi kita juga sediakan yang asli teman-teman. Jadi nanti kita bisa memberikan dua pilihan kepada konsumen, yang asli dan yang KW. Jadi di situ nanti konsumennya akan mengukur budgetnya ataupun dananya. Jadi ketika kita tawarkan yang asli nggak kuat dananya, kita kasih yang merek biasa ya. Nah, tapi kita tetap harus memberikan edukasi kepada konsumen bahwa part-part yang biasa itu tidak akan tahan lama ya teman-teman. Yang penting kita sudah memberikan edukasi kepada konsumen, insya Allah konsumennya akan mengerti. Nah, terus ini ya malup yang saya beli ya, ada oli gardan, saringan udara atau filter udara, dispet atau kampas rem belakang ya, MPX, oli MPX, oli Pedral 2, oli SGO nya 1 teman-teman. Ini saya hanya menambah sedikit belanja ya teman-teman, bisa. Jadi teman-teman, apa saja yang harus dibeli ya, dibeli untuk bengkel awalan itu yang sering laku saja teman-teman. Contohnya ban dalam ya, ban dalam, terus gear ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini selama saya buka saya sediakan oli MPX 1 yang 0,8 dan 1 liter, ada MPX 3 dan ada filter full pump ya di sini. Honda Yamaha komplit, oli SGO, oli ini topi saya nih, topi Shopee, ada oli yang malup. Nah ini tampilan di bengkel saya teman-teman. Jadi ini yang udah bolong-bolong, ini yang udah kosong akan kita tambah. Jadi apa saja yang terjual usahakan kita tambah ya teman-teman, agar apa, agar kita nggak tekor. Kalau bisa kita tambah. Dulu awalnya saya beli ini hanya mampu 2 teman-teman, 2 semua. Alhamdulillah setelah berjalannya waktu saya bisa menambah satu. Setiap belanja udah mulai banyak teman-teman. Dan ban dalam ada Primax, kita kasih yang biasa di sini yang sering laris ya, Primax dan Swallow. Ukurannya bermacam-macam, ada yang 17 dan 14 ya teman-teman. Terus aki saya sering menggunakan aki Yuasa yang sering saya pasang, tapi tetap saya kasih Pedral alkalin ya. Kenapa? Karena semuanya tergantung dengan konsumen mau pilih yang mana. Kalau saya yakin dengan Yuasa, karena Yuasa ini akan tahan lama. Kalau Pedral dan alkalin ini biasanya cuman bertahan sekitar 5 bulan akinya. Biasanya yang sering saya temui ya, meskipun pengisiannya normal ya teman-teman. Terus ada dispet yang asli Supra X125 ya. Ini terus kampas rem, pokoknya yang sering banyak konsumen cari ya teman-teman. Jadi kita sediakan ya dispetnya yang biasa dan asli, nggak masalah teman-teman ya. Terus seal ya, seal komplitnya yang biasa, yang asli kita sediakan. Ada kelahar teman-teman. Kalau kelahar saya banyak memakai ini, bearingnya bermacam-macam merek, ada Rodapat, ada apa lagi nih, Hoki Pat, ada BMB, ada BGB ya. Nah, jadi semuanya saya pakai. Jadi ini harganya berbeda-beda teman ya. Ada sepul juga saya sediakan yang biasa Suprafit, karena kalau untuk yang motor-motor jenis Supra itu kita pakai yang biasa aja, insya Allah tahan teman-teman ya, insya Allah tahan. Terus ada temeng, ini ada kamprat ya, kamprat ataupun temeng teman-teman, rantai temeng yang sering dibilang orang Jawa itu. Nah ini oli gardannya, oli gearnya ya, ada berapa, pokoknya cukup lah ya untuk persediaan ketika ada konsumen yang datang.
Terus ini ada saringan udara juga, Vario 125 yang asli. Terus di sini di etalase juga banyak teman-teman. Ini banyak macamnya, ada baut-baut yang sering kita pakai, ada sensor, ada sensor map ya untuk Yamaha ya. Terus ada ISC, ini baterai saya mulai down ya, sensor ISC ya teman-teman. Terus untuk lem perpaknya saya memakai ini teman-teman, Tribon ya. Ini satu bungkus bisa untuk 10 motor ya teman-teman. Jadi ada juga roller teman-teman. Ini saya sediakan roller yang asli ya teman-teman. Ini masih berantakan karena belum disusun, nanti akan kita susun karena seharian bengkel sibuk, kadang kita ngambil terus nggak kita susun. Nanti kita susun lagi, besok pagi rapi lagi teman-teman ya. Terus untuk peralatan servis motor injeksi sebenarnya banyak, tapi saya tidak akan tutorialkan, nanti kepanjangan ya teman-teman. Terus koil juga kita sediakan teman-teman, koil untuk motor injeksi. Rumah roller juga kita sediakan yang asli, perpak offset, dan juga ini karet Dexel yang sering konsumen temui motornya habis olinya gara-gara karet ini teman ya, gara-gara karet ini. Dan juga rumah sekring teman-teman, rumah sekring motor Beat ESP. Rumah sekring ini juga saya sediakan. Macet teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, jadi kita usaha bengkel itu banyak persaingan bengkel-bengkel yang lebih mahir di atas kita teman-teman, tapi kita tetap harus semangat ya teman-teman, jangan sampai kita minder. Intinya kita tetap semangat belajar dan belajar, perbanyak teman bengkel. Nanti pas ketika kita itu ada trouble, kita bisa sharingkan teman-teman. Seperti halnya pokoknya dimanapun kita tempatnya, kalau kita ketemu bengkel usahakan kita saling sapa agar kita saling kenal. Jadi ketika kita menjumpai kesusahan atau trouble, kita bisa sharingan kepada mereka yang mungkin teman-teman dekat kita yang mekanik ataupun yang jauh, nggak masalah, yang penting kita lewat telepon kita sharingkan, karena pengalaman itu lebih berharga teman-teman. Jadi kalau kita baik sama teman kita baik sama seseorang, insya Allah orang tersebut akan membantu kita ya teman-teman. Jadi kita itu saling saling bekerja sama, bantu membantu di dunia otomotif. Jadi jangan sampai kita yang sudah pintar kita merasa sombong, nggak boleh teman-teman. Pokoknya di dunia otomotif itu nggak ada orang pintar teman-teman, itu menurut saya. Dia bisa karena dia itu lebih dulu mendapatkan ilmunya, mendapatkan triknya teman-teman ya. Jadi seperti itu, nggak ada orang pintar. Kenapa orang di atas sampean pintar? Sampean lihat umurnya sama sampean, lebih dewasa siapa, lebih tua siapa, lebih dia mereka. Bener, berarti betul teman-teman, pinter dia, pengalaman dia lebih banyak dari kita, itu udah pasti. Tapi kalau kita lebih tua, dia di bawah kita, kok dia pinter, berarti kita kurang belajarnya di waktu kita masih muda teman-teman. Berarti kita kurang semangat. Kita harus tetap semangat teman-teman, agar apa, ketika kita buka usaha kita bisa lancar ya teman-teman, bisa lancar, kita bisa menghandle konsumen-konsumen kita, bisa menyelesaikan trouble-trouble yang ada di bengkel kita ya. Jadi gini ya teman-teman, saya akan berbagi juga trik bagaimana spare part kita agar bisa nambah ya teman-teman. Jadi misalkan ini teman-teman ya, misalkan kita ini buka bengkel ya, baru ini part kita, oli kita 1 2 3 4 5. Bagaimana caranya ini bisa menambah teman-teman? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Saya akan berbagi triknya. Jadi bulan ini kita itu totalkan misalkan kita mendapatkan hasil dari jasanya, kita pisahkan modal yang untuk misalkan ini habis ya 1 2 3 4 5 habis. Ini kita pisahkan modalnya untuk beli oli 5 ini kan cukup teman-teman. Terus dari jasa yang kita dapatkan dari servis motor, ganti ini ganti itu ya kan,
itu kita totalkan misalkan 500.000 teman-teman, dapatnya jasa bersihnya 500.000 ya, jasa bersih 500.000 itu sampean simpen 100.000, sampean untuk menambahkan beli oli. Jadi yang tadinya 5 ini 500.000, sampean tambahkan 100.000 jadi 600.000, berarti olinya akan tambah 1 menjadi 6 teman-teman. Nah seperti itu terus menerus teman-teman ya. Jadi jangan hasil dari penjualan oli ini sampean gunakan untuk keperluan yang lain, maka spare partnya akan lama menambahnya teman-teman, bertambahnya akan lama. Tapi setiap sampean itu dapat jasa, yang sisa sampean harus sisihkan sebagian untuk membelikan part. Jadi bulan ini sampean bisa nambah oli 1 federal, ini jadi 2, ini masih 1. Bulannya besok sampean tambahin lagi, ini untuk bulan lagi berarti sudah 2, bulan depannya lagi ini 1 lagi, berarti udah 3 ya teman-teman. Seperti itu terus menerus selama 1 tahun, insya Allah teman-teman kalau bengkelnya lancar bisa penuh spare partnya tempat sampean. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah trik dari saya teman-teman, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Mekanik Indonesia jaya semua, makmur semua ya. Semoga sukses di dunia otomotif, di dunia perbengkelan motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Rara Motor, bengkel motor injeksi Bungo.